kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deden, Ibu Wati, dan Mas Ani. Saya mulai dari halaman 4 Romawi kecil, halaman persembahan. Ada poin 2, saya bacakan sebentar ya poin 2. Ibu Suciatun, selaku ibu saya yang luar biasa, terima kasih atas segala bentuk dukungan, pengorbanan, dan perjuangan finansial. Yang saya garis bawahi adalah perjuangan finansial. Judulmu berkaitan dengan desa wisata mandiri. Ada 35 UKM di dalam isu yang kamu sampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, bila 35 UMKM itu dicocokkan dengan perjuangan finansial ibumu masuk UMKM yang mana? UMKM maksudnya adalah? Ada 35 UMKM di Desa Wunut itu, yang berarti kan ada pergerakan 35 jenis kegiatan berbasis finansial. Sedangkan ibumu kan punya jasa buatmu dalam konteks perjuangan finansial. Bila potret ibumu diletakkan dalam peta 35 UMKM itu, ibumu berada di UMKM yang mana? UMKM sebagai penjual di situ. Penjual apa? Penjual makanan. Apa perjuangan finansial ibumu yang bisa kamu ingat sampai sekarang? Banyak sih Pak. Satu aja. Membiayai sekolah. Ya, dengan cara apa? Kasih contoh ya. Saya punya pengalaman, saya dibesarkan oleh janda sama. Bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Ibu saya berjuang dengan cara menjual pakaian anak-anak. Dia keliling door to door menawarkan pakaian anak-anak. Sampai kemudian saya jadi dosen sekarang ya. Nah sekarang saya ingin tanya sama kamu, apa perjuangan finansial ibumu yang menginspirasimu sampai kemudian kamu bisa sekolah dan lain sebagainya? Perjuangan yang paling kamu ingat, yang kemudian itu menginspirasi, sama seperti saya. Saya terinspirasi oleh kerja keras ibu saya, sampai kemudian saya bilang, saya harus jadi ilmuwan. Apa yang menginspirasimu, perjuangan ibumu, sehingga kamu bilang, saya harus lulus dari STPN? Apa kegiatan ibumu? Nggak bisa jelaskan? Oke, kita ganti tema kalau gitu. Sekarang tayangkan kajian literatur. Kajian literatur. Oke, ini kajian literatur toh. Ada 5 penelitian sejak 2018 sampai 2024. Saya tidak akan bertanya apa perbedaanmu dengan mereka semua. Tapi saya akan bertanya apa tren yang muncul dari 5 penelitian ini. Untuk kelima penelitian ini, yang 4-nya itu hanya fokus pada pengelolaan tanah khas desa untuk peningkatan pendapatan asli desa Pak. Untuk yang 1, penelitian khusus rumah 3 juga membahas mengenai desa mandiri, tetapi hanya sekilas dan berdasarkan regulasi sebelum adanya Permendes nomor 9 tahun 2024. Berarti trennya kemana? Kalau saya ingin jadi pengusaha misalnya, trennya kemana ini? Tren penelitiannya ini? Atau bahasa gampangnya, apa prospek desa wisata saat ini? Kalau saya investor, bagaimana prospek desa wisata? Kira-kira kalau saya punya duit, saya tanam di situ, saya untung atau saya rugi? Menurut trennya di sini Pak, dari tahun ke tahun wisata di Kabupaten Klaten sendiri meningkat secara drastis Pak. Dari penghasilan tadi yang mana di tahun 2016 hingga sampai sekarang peningkatan pendapatan selalu meningkat Pak. Peningkatan itu terjadi karena orang menyebutnya dengan istilah apa ya? Bubble ekonomi, seolah-olah besar padahal kecil, atau memang itu sungguh-sungguh besar? Sungguh-sungguh besar Pak. Mana buktinya? Coba tayangkan bukti bahwa itu sungguh-sungguh besar, bukan bubble ekonomi. Di sini terbukti dari pendapatan bersihnya sekian Pak, sekitar 5 miliar tadi, menunjukkan tren dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 ini mengalami kenaikan yang lumayan besar.
Ada berapa persen kenaikannya? Sekitar 10% Pak dari tahun sebelumnya. Coba lihat, dari 4 miliar ke 5 miliar berapa persen? Lebih dari 10 ya? Lebih dari 10. Ya. Asumsi. Ya, hati-hati dengan angka karena angka itu mencerminkan sikap ya, sikap kita. Oke, sekarang masuk ke landasan teori. Tayangkan landasan teorimu. Oke, apa teori utama yang kamu gunakan? Teori pembangunan partisipatif Pak. Kenapa nggak dikasih warna kuning? Supaya saya lebih gampang nyari di mana teorinya tuh ada sekian banyak itu. Jadi Pak, strategi yang di Itu kan strategi pembangunan partisipatif, teorinya mana? teorinya Coba deh, arahkan kursormu ke teorinya. menurut Cokroaminojo salah satunya, selain itu juga menurut Robert Cambridge. Cokro Amijoyo itu bukan teori, itu perspektif dia. Robert Cambridge itu bicara tentang masyarakatnya. Mana teorinya? Kamu tahu ciri teori kan ada namanya, misalnya teori bla bla bla, digagas oleh si ini, isi teorinya begini, implikasi penggunaan teori ini begini. Ada nggak? Ada di bacaan Pak. Nggak di situ tayanganmu. Tunjukkan ada nggak? Kalau di tayangan belum saya tampilkan Pak. Kalau di bacaan halaman berapa? Di naskahmu halaman berapa? Berarti PowerPoint-mu nggak powerful itu. Ngomong teori tapi nggak ada teorinya. Halaman berapa teori yang kamu gadang-gadang itu? Yang kamu bilang hebat, pisau bedahmu itu tuh? Siapa? Halaman berapa supaya kita langsung bisa masuk ke materinya? Halaman 11 Pak. Halaman 11. Oke. Halaman 11, alinea keberapa? Paragraf kedua Pak. Alinea kedua, pendekatan partisipatif. Mana teorinya? Pendekatan partisipatif dalam program pengendalian masyarakat telah muncul sejak awal. Mana teorinya? Kan kalau teori itu ada nama teorinya, ada penggagasnya, ada substansi teorinya, ada implikasi penggunaan teori. Mana? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti skripsimu hadir tanpa teori itu. Boleh nggak saya ngomong gitu? Dengan segala hormat bahwa skripsi aneh hadir tanpa teori. Oke, kita lewati. Udah 7 menit, saya kan nggak boleh lama-lama. Ya, kalau gitu kita masuk aja ke dalam naskahmu. Lihat halaman 70. Halaman 70, alinea 2. Alinea 2, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7 saya bacakan ya. Nanti saya tanyakan. Jadi halaman 70, alinea 2, baris ke 7. Meskipun diwarnai dengan perbedaan pandangan, proses diskusi yang intensif akhirnya mencapai titik temu melalui semangat musyawarah untuk mufakat. Pertanyaan saya, apa perbedaan pandangannya? Di sini perbedaan pandangannya terletak pada efektivitas alokasi sumber daya Pak. Di mana desa ini kan Di halaman berapa data itu ada? di halaman 69 dalam kutipan wawancara Pak. Oke, gimana perbedaan pandangannya? Dia banyak masyarakat yang ragu karena di sini desa itu kan merupakan desa tertinggal dengan pendapatan rendah. Dan muncul rasa ragu di situ, masyarakat muncul pertanyaan bahwa apakah pembangunan ini dapat menghasilkan atau tidak, mengingat ini merupakan dana desa pertama yang dibutuhkan pemerintah dengan nominal sekian Pak, dan dimanfaatkan 50%-nya untuk pembangunan ini. Jadi mereka ragu prospeknya. Ragu. Oke, terus mengapa kemudian diskusinya berhasil mencapai titik temu? Mengapa diskusinya kemudian berhasil mencapai titik temu? Apa alasan mereka punya titik temu? Di sini pemerintah desa meyakinkan bahwa optimis terkait pembangunan ini akan berhasil Pak. Dilihat dari potensi yang ada.
Bagaimana dengan semangat musyawarah? Kan kamu kadang-kadang semangat musyawarah ya. Kalau saya bilang begini, semangat musyawarah untuk mufakat merupakan taktik pencapaian titik temu atau justru menjadi kendala pemikiran kritis. Nih kita yang hadir punya semangat musyawarah nih. Semangat musyawarah yang kita miliki ketika hadir dalam sebuah diskusi itu menjadi cara kita untuk mencapai titik temu atau menjadi cara kita untuk menghalangi orang berpikir kritis. Cara untuk mendapat titik temu. Terus bagaimana dengan pemikiran kritisnya? Apakah kemudian terhalang dengan semangat itu? Tidak menjadi penghalang ya Pak sebenarnya. Apa buktinya bahwa semangat musyawarah tidak menjadi penghalang pemikiran kritis? Terbukti dari hasil keputusan akhirnya Pak. Terbukti dari hasil atau terbukti dari proses? Dari hasilnya Pak. Salah, dari proses tuh. Bahwa dia tidak menjadi penghalang itu terlihat dari prosesnya. Kalau dari hasil nggak nampak. Dari proses bahwa orang diizinkan berpikir kritis gitu. Kan mereka yang hadir diizinkan berpikir kritis. Diizinkan nggak? Izinkan. Ada buktinya tuh di halaman 69. Berarti musyawarah itu tidak menghalangi pemikiran kritis dan itu terbukti dari proses musyawarahnya, bukan dari hasil musyawarahnya. Sekarang sudah 11 menit. Saya pakai timer nih supaya nggak melanggar. Halaman 81, coba lihat. Halaman 81. Alinea pertama, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7. Saya suka sekali lihat baris ke-7. Kesalahanmu selalu di baris ke-7. Ya, ada pola itu loh, pola kesalahan. Saya bacakan kalimatnya ya. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami membuat pertimbangan bahwa apabila pembangunan ini gagal, kami siap untuk mengganti seluruh kerugian biaya yang dikeluarkan. Itu kan yang ngomong kepala desa kan? Iya. Dia akan mengganti. Nah, itu bentuk partisipasi masyarakat. Kalau ada peristiwa seperti itu, bahwa dia siap nanggung, maka partisipasi yang terbentuk itu partisipasi yang meaningful, yang bermakna, atau orang menyebutnya sebagai fake participation. Partisipasi palsu. Jadi orang berpartisipasi karena biar aja nanggung kan Pak Kepala Desa. Jadi itu meaningful participation atau fake participation. Dari situ menimbulkan partisipasi Pak. Ya, partisipasi yang bermakna atau partisipasi palsu. Partisipasi yang bermakna. Kenapa nggak muncul partisipasi palsu? Partisipasi palsu itu begini loh. Ya sudah terserah, yang penting kan dia yang nanggung bukan saya. Ikut aja. Kan yang akhirnya kan yang nanggung Pak Kepala Desa, bukan kami masyarakat. Kalau saya bilang itu sebagai fake participation, apa yang salah dari pernyataan saya? Kalau dibilang fake, di situ pada akhirnya masyarakat kembali berpartisipasi, kembali percaya. Pada akhirnya toh, tapi saat itu enggak toh. Pada saat itu kemungkinan bisa jadi ya dan bisa jadi enggak Pak. Berarti kan fake participation menjadi awal dari lahirnya meaningful participation. Iya Pak, akhirnya menimbulkan partisipasi. Nah, ketika fake participation digunakan sebagai strategi untuk membangun meaningful participation, itu sah nggak secara keilmuan? Sah-sah saja Pak. Apa dasar teorinya? Karena di sini dalam partisipasi tidak hanya melibatkan masyarakat saja Pak, tapi juga pemangku kepentingan. Nah, mungkin dari situ fungsi dari pemangku kepentingan di sini meyakinkan masyarakatnya untuk istilahnya membangkitkan semangat partisipasi masyarakat. Meyakinkan atau menjamin? Gimana Pak? Meyakinkan masyarakat atau menjamin masyarakat? Meyakinkan. Orang menyebutnya sebagai security itu loh. Meyakinkan Pak. Meyakinkan bukan menjamin, karena ujung-ujungnya dia yang tanggung biayanya itu kalau gagal. Gimana? Sudah 14 menit. Cepat sekali waktunya ya. Padahal, ini lihat, hampir setiap halaman saya lipat. Udah. Satu lagi lah ya. Satu lagi. Halaman, lihat halaman 90. Halaman 90, alinea 2, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, selalu 7. Alinea 2, baris ke 7. Polanya kok unik ya. Saya bacakan kalimatnya ya. Keberhasilan pariwisata desa tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi,
tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Nah, kemudian ini kan bagi saya ini sesuatu yang menimbulkan pertanyaan ya, karena ada teori yang mengatakan bahwa ada namanya teori tourism-led growth theory, karya Ashley dan Goodwin. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak selalu seperti yang kamu sampaikan ini, ya, bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga memberikan kontribusi langsung pada kesejahteraan sosial, pendidikan. Nggak ada jaminan ke situ. Nah, ketika ternyata pernyataanmu ini tidak didukung teori, yang salah teorinya, atau yang salah kamu membaca fenomena lapangannya? Untuk saya menyatukan di situ karena di lapangan seperti itu, Pak. Jadi selain dari ekonomi, dia juga dimanfaatkan lagi untuk pendidikan dan sosial di situ. Ya, tapi ketika kemudian Ashley mengatakan enggak begitu, apa argumentasimu? Untuk menentukan bahwa itu benar atau tidak, saya belum memiliki wewenang di situ, Pak. Bukan, saya nggak minta wewenangmu untuk benar atau tidak. Kamu punya fenomena lapangan, ya. Kamu menyatakan bla bla bla, tapi teori menyatakan tidak demikian. Ya. Nah, bagaimana cara memahami dua hal yang berbeda itu? Bagaimana memahami pernyataanmu dan memahami teori yang mengatakan sebaliknya? Bagaimana kami bertiga sebagai Dewan Penguji ini bisa memahami itu? Bahwa pernyataanmu itu nggak sesuai teori. Bagaimana kamu menjelaskan pada kami bertiga? Ketika kamu menyampaikan sebuah pernyataan berdasarkan fenomena lapangan, tapi itu tidak sesuai dengan teori. Dalam teori belum tentu sesuai dengan fenomena di lapangan, Pak. Terbukti dari ini terjadi perbedaan antara teori dan fenomena di lapangan. Kenapa kamu nggak berargumentasi dengan di awal pendahuluan proposalmu atau pernyataanmu bahwa kamu kan punya manfaat penelitianmu itu? Kan kamu punya manfaat akademis itu? Coba buka manfaat akademis selain manfaat praktis. Nah, coba baca sebentar manfaat akademis. Memberi kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang tata kelola aset desa dan pengembangan desa mandiri. Kenapa kamu nggak gunakan itu sebagai argumentasi? Membantu kami bertiga memahami bahwa ya fenomenanya seperti itu meskipun tidak sesuai dengan teori. Oke, aku serahkan Pak